Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Mulazakwan Nabil dengan NIM 2201010032. Baiklah, berikutnya saya akan mempresentasikan tentang sebuah custom container image dengan menyelesaikan container file dari sebuah aplikasi yang menggenerate QR code dari teks yang diberikan. Baiklah, sekarang kita akan memulai dengan cara menggunakan command lab start dulu. Oke, sedang menunggu verifikasinya. Oke, sekarang sudah siap. Berikutnya kita akan menuju ke director yang mengcontain aplikasi yang bisa mengconvert sebuah teks menjadi QR code image, mengeran sebuah aplikasi menggunakan mesin host yang digunakan dari npm install command dan juga npm start command. Kemudian akan memverifikasi update sebuah aplikasi itu gagal karena sebuah environment variabelnya yang missing. Sebelum itu kita akan membuat sebuah terminal baru di bagian sini dengan memencet tombol ini. Nah, kemudian kita akan memasuki direktornya menggunakan command cd 18. Ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki custom lab-nya. Kemudian kita akan menginstal beberapa package. Nah, sedang download. Oke, sekarang sudah ada package-nya. Tinggal kita akan berikutnya akan memulai npm-nya dengan npm start. Nah, oke, sudah karena ini tulisannya HTTP port ini saya temukan karena yang tadi itu kayak seperti dibilang itu soalnya verifikasinya gagal karena beberapa environment variabelnya itu hilang. Nah, berikutnya kita akan membuat stage untuk container filenya, kemudian menggenerate TLS sertifikasinya menggunakan gen sertifikasi command. Dan selanjutnya kita akan menambahkan komen run gen sertifikasi dengan oh ya, sebelum itu kita akan membuat terminal baru lagi dengan menambahkan view container file yang akan membawa kita untuk di kontainernya itu. Nah, ini kemudian kita akan menambahkan komennya. Komen ini di dekat bagian bawah dari from registry-nya. Kita akan tambah. Kurang satu. Nice. Berikutnya yang final stage-nya dari kontainer ini kita akan menambahkan port untuk TLS-nya dan juga port untuk HTTP-nya. Kemudian kita akan menambahkan sebuah path atau jalan untuk yang mengandung konten sebuah TLS sertifikasi. Ya, ini kita akan ambil dan taruh di bawah copy.
Kita perbaiki bagian sini dulu. Apa-apa lah. Tapi kita harus di nah, escape. Terus kita akan shift dengan shift G. Shift G. Kemudian kita tekan nice. Kita akan menambahkan bagian ini oh, kita kurang terlalu bawah. Ayo kita edit dulu supaya tidak kesalahan lagi. Kita, ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan oh, bukan. Kita akan membuild ya. Kita akan membuat kontainernya. Kontainer image-nya. Berikutnya kita akan ke apa namanya? Terminal yang tadi, yang kedua, dengan menambahkan command podman build localhost. Nah, kita tunggu prosesnya. Oh, apa ini? Berikutnya kita akan menuju stage berikutnya, yaitu menambahkan working DRI sebagai define-nya untuk jadinya direkturnya bisa bekerja. Berikutnya ke sini akan menambahkannya di bawah. Nah, kita akan menambahkannya di bagian sini. Berikutnya kita akan membuat kontainernya menggunakan kayak tadi localhost voidman build di terminal sebelumnya. Nah, sama kayak tadi tuh ya. Berikutnya kita akan menambahkan user studentnya di bagian 5 ini sebagai untuk user dan yang akan mengerang aplikasinya tersebut. Student ini nanti akan student user ini exist di kontainer, kemudian kita akan membuat kontainernya dengan nama localhost lagi.
terminal berikutnya yang tadi di bawah working VR. Nice. Kita akan scroll up-nya lagi. Nah, berikutnya kita akan menginstal omit. Ya, kita akan menambahkan run npm install omit dev. Sama seperti tadi, berikutnya kita ke sini. Kemudian kita akan portman build. Nah, berikutnya kita menambahkan entry point-nya untuk npm star-nya. Nah, terus juga berikutnya kita membuat lagi seperti tadi itu. Nah, udah. Baiklah, ini kayaknya mohon maaf Pak. Kayaknya saya membuat kesalahan, entah atau nggak tahu bagian mana. Soalnya eh, dari tadi errornya itu menuju ke bagian ini. Ada. Nah, bagian copy ini saya nggak ngerti bagaimana maksudnya ini Pak. Tapi bagian sini aja katanya yang error, entah kenapa bagian kopinya sama bagian barisan kopi itu dia error, jadinya nggak bisa untuk apa namanya ngebuild image-nya bagian build kontainernya, build container. Nah ya, ini gue nggak ngerti padahal semuanya udah sama aja dari tadi. Nah, bagian bawah sini juga sudah, dan juga bagian sini. Jadinya eh, saya punya ini kurang ngerti Pak. Jadi mohon maaf ya. Baiklah untuk berikutnya mungkin gue lompat langsung ke Podman-nya. Podman-nya round ini jadinya biarpun dia masih error yang tadi tuh. Mungkin nggak bisa apa-apa juga. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ya udah apa ya dulu. Nah ya, bagian ini harusnya udah. Nah, ini harusnya mungkin muncul sebuah opsi localhost titik 088 8080 di sebuah untuk di webnya di bagian sini. Tapi sedangkan saya punya ini kayaknya tadi tuh karena belum selesai bagian build image build kontainernya itu jadinya agak tidak bisa ya, tidak bisa bagiannya. Jadinya untuk saya punya mungkin segini aja dulu untuk tugas UTS awalnya, yang bagian nomor satunya. Baiklah, berikutnya yaitu bagian 5.5, yaitu merupakan persisting data yang menggunakan volume untuk memberikan persisten untuk sebuah aplikasi. Jadinya kita harus membuat
dapat membuat sebuah volume, mengimport data di volume tersebut dan menggunakan volume di aplikasi tersebut. Baiklah, sekarang kita akan eh, membuat labnya dulu seperti awal. Kemudian kita akan membuat volume contain di sebuah file. Kita pertama membuat volumenya dulu menggunakan Portman volume create. Kita buat terminal baru. Nah, sudah prospect volume sudah. Berarti menentukan sudah sukses. Kemudian kita mengimportnya menuju filenya itu ke volumenya dengan menggunakan volume import. Salah tekan. Ya, sudah bisa. Outcome-nya tidak ada muncul. Kemudian berikutnya kita akan start aplikasi database-nya. Aplikasi database kontainernya menggunakan parameter. Yang pertama yaitu memanggil kontainer persisting DB-nya. Kemudian kita memulai kontainernya di background. Kemudian menyambungkan kontainer dengan menuju ke network-nya. Pertama kita harus mengikuti environment variabelnya. Yang pertama yaitu post passwordnya pas, usernya sebagai user, dan DB sebagai database-nya. Baiklah, sekarang kita akan membuat persisting network-nya menggunakan dengan command portman network create persistent net. Nah, sudah bisa. Kemudian kita akan memulai database kontainernya dengan portman run. Sekarang kita akan memasukkan user dan passwordnya. Kemudian kita memasukkan database-nya, bagian database. Bagian mount-nya dan bagian registrasinya. Nah, tinggal nunggu bagian copy blocknya, mengambil image. Nah, sudah bisa. Berikutnya kita akan memulai sebuah backend-nya mengikuti parameter tersebut seperti memanggil kontainernya, kemudian memulai kontainernya di background, terus menggunakan environment variabelnya dengan db host, kemudian kita expose portnya yaitu 808 di mesin root di dalam kontainernya, kemudian kita menyambungkan dengan persistent network-nya. Terus menggunakan registrasi untuk jadi backend image-nya. Kemudian kita akan menambahkan star-nya yaitu run, portman run, backend.
tinggal menunggu image-nya diambil. Nah, selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian bagian berikutnya yaitu memulai front end-nya menggunakan firewall lagi. Memulai front end-nya dengan mengikuti parameter tersebut berikutnya. Yaitu pertama yaitu memanggil kontainer, kemudian memulai kontainer di background, kemudian menyambungkan kontainernya dengan persistent network. Kemudian sama juga kayak tadi, tapi dengan mengubah dengan portnya, menambahkan 300 portnya di sebuah mesin root sebagai rute request untuk mengimport 8080 di sebuah kontainer. Dan juga menggunakan registrasi 8443 dengan Red Hat Training Putman UR Resources in front end image. Ya, mari kita mulai mengambil image source-nya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan menggunakan aplikasinya di web dengan dengan localhost 3000. Kita akan menggunakannya di aplikasi Firefox. Oh, salah. Ya, sudah bisa. Nah, ini kan shortener link. Kemudian kita ngetes database-nya dengan mengimport navigasi di bagian HTTP localhost 8080. Nah, data import has been success. Dan datanya sekarang sudah selesai diimport. Nah, jadinya bagian nomor 2 ini selesai karena sudah memberikan database yang sudah diimport dari previous dari Postgres dari volume. Nah, yang kedua ini lancar. Kalau yang pertama itu mohon maaf Pak, mungkin ada kesalahan saya mungkin buat tadi itu saya kurang ngerti untuk bagian pertama jadinya, tapi untuk bagian keduanya sudah sangat-sangat mengerti Pak. Untuk bagian akhirnya ini sudah eh, pas semua bagian-bagiannya yang bagian dua nih. Sedangkan untuk bagian pertama tuh mohon maaf tidak pas tadi karena ada bagian yang error masih yang gue belum mengerti. Eh,
Sekian ini aja saya bisa lakukan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.